Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resa Fauziah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kepemimpinan. Bagian 1, pengertian, fungsi, dan analisis teori kepemimpinan. Pemimpin adalah seseorang yang karena kecakapan pribadinya dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk mengarahkan usaha bersama ke arah pencapaian sasaran-sasaran tertentu. Kemudian ada fungsi pemimpin. Fungsi pokok pemimpin dalam manajemen organisasi dibagi dalam 4 kategori, yaitu 1. Planning atau perencanaan, 2. Organizing yaitu pengorganisasian, 3. Actuating atau leading kepemimpinan, 4. Controlling atau pengawasan. Dalam analisis teori pemimpin terhadap kepemimpinan menghasilkan beberapa teori, yaitu teori genetis atau keturunan. Inti dari teori menyatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bakat bukannya dibuat. Teori sosial, inti aliran teori sosial ini ialah bahwa pemimpin itu dibuat atau dididik, bukannya dikodrati. Teori ekologis, intinya seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia telah memiliki bakat kepemimpinan. Bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Teori trait. Teori ini mempercayai bahwa pemimpin memiliki cara yang bervariasi karena mereka memiliki karakteristik atau di posisi yang sudah melekat dalam dirinya. Teori situasional. Teori ini menekankan bahwa pemimpin muncul dalam situasi yang berbeda untuk menyesuaikan perbedaan kebutuhan dan lingkungan. Bagian 2, dasar-dasar kepemimpinan. Penelitian kepemimpinan era 1900 sampai 1945. The Great Man Theory. Pada era ini para pemimpin besar dilahirkan. Era 1945 sampai 1965, era supervisory leadership. Kepemimpinan dikaitkan dengan apa yang mereka kerjakan dan perilaku yang dihubungkan dengan kinerja yang efektif. Era 1969 sampai 1978, teori situasional atau contingence. Pimpinan harus memberikan arahan penuh saat pekerja tidak siap, tidak memiliki keterampilan cukup, tidak memiliki motivasi untuk menyelesaikan pekerjaan. Era 1970-an dan seterusnya, Myers-Briggs tipe indikator, instrumen pengukuran kepribadian untuk menilai kepemimpinan. Paradigma baru kepemimpinan. Kepemimpinan transformasional modern mencari motif-motif potensial dalam diri pengikut, berusaha memuaskan tingkat kebutuhan yang lebih tinggi, dan merangkul setiap pengikut secara penuh. Kepemimpinan transaksional tradisional. Kepemimpinan sebagai sebuah transaksi, yaitu adanya pertukaran antara pemimpin dan pengikutnya yang berupa pembayaran atas diselesaikannya sebuah pekerjaan. Bagian 3, ada identitas dan kinerja kepemimpinan. Pada dasarnya, kepemimpinan adalah mentransformasi orang dan organisasi sosial, dan bukan sekadar memotivasi para pekerja untuk menukar usaha-usaha kerja dengan upah. Identifikasi perilaku. Perilaku transformasional yaitu kepemimpinan yang terfokus berupa tindakan-tindakan yang dapat merebut perhatian orang. Kepemimpinan komunikasi, menggunakan keterampilan komunikasi yang efektif untuk menjelaskan gagasan. Kepemimpinan kepercayaan. Perilaku yang membangun kepercayaan, misal konsistensi tindakan dapat diandalkan, pemenuhan janji. Kepemimpinan penuh hormat. Tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa pemimpin peduli terhadap bawahan. Kepemimpinan beresiko. Tindakan-tindakan yang dirancang untuk mendapat komitmen setiap individu dengan memberikan tanggung jawab. Kinerja kepemimpinan. Kinerja kepemimpinan yang baik akan membuahkan hasil yang baik bagi organisasi yang dipimpinnya. Contohnya, bank yang dipimpin manajer dengan skor perilaku kepemimpinan transformasional yang tinggi akan menghasilkan budaya di kantor yang lebih baik. Bagian 4, organisasi sebagai pemimpin. 1. Tipe-tipe organisatoris.
Tipe otokratis. Seorang pemimpin yang otokratis ialah pemimpin yang menganggap organisasi sebagai milik pribadi, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bawahan sebagai alat semata-mata, tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat, terlalu tergantung kepada kekuasaan formalnya. Dalam tindakan penggerakannya sering mempergunakan pendekatan dengan mengandung unsur paksaan dan bersifat menghukum. Tipe militeristis. Seorang pemimpin yang bertipe militeristis ialah seorang pemimpin yang dalam menggerakkan bawahan senang bergantung kepada pangkat dan jabatannya, senang pada formalitas dan yang berlebih-lebihan, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan, sukar menerima kritikan dari bawahannya, menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Tipe paternalistis. Seorang pemimpin yang tergolong sebagai pemimpin yang paternalistis ialah yang menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa, bersikap terlalu melindungi, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan, dan sering bersikap maha tahu. Tipe karismatik, yaitu seorang pemimpin untuk pimpinan memiliki karisma yang melekat pada dirinya. Tipe demokratis. Dalam proses penggerakan selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi daripada bawahannya. Tipe demokratis. Dalam proses penggerakan selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi daripada bawahannya. Senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritik dari bawahannya. Selalu berusaha mengutamakan kerjasama dan teamwork dalam usaha mencapai tujuan. Model-model organisatoris. Model kepemimpinan kontinum, otokratis, demokratis. Model kepemimpinan Ohio, model kepemimpinan Likert, model kepemimpinan managerial grid, model kepemimpinan kontingensi, model kepemimpinan 3 dimensi. 3 syarat organisatoris. Seorang pemimpin harus memiliki kompetensi yang didefinisikan, yaitu kompetensi sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang yang nampak pada sikapnya yang sesuai dengan kebutuhan kerja dalam parameter lingkungan organisasi dan memberikan hasil yang diinginkan. Bagian 5, pemimpin formal dan informal. Pemimpin formal, seseorang baik pria maupun wanita yang oleh karena organisasi atau perusahaan membutuhkan sehingga ditunjuk berdasarkan surat keputusan pengangkatan dari organisasi yang bersangkutan untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya, untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi tersebut yang ditetapkan sejak semula. Pemimpin informal, seorang individu baik pria maupun wanita yang walaupun tidak mendapatkan pengangkatan secara resmi atau formal yuridis sebagai pemimpin, memiliki sejumlah kualitas objektif maupun subjektif yang memungkinkannya tampil mencapai kedudukan di luar struktur organisasi resmi, namun sebagai orang yang dapat mempengaruhi kelakuan dan tindakan sesuatu kelompok masyarakat baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif. Yang keenam, klasifikasi dan proses berpikir pemimpin. Proses berpikir normal, mampu menempatkan kepatutan dan menahan emosional dalam kerangka berpikir cerminan diri. Secara naluri, kita sering menentang hal-hal yang berlebihan dan tidak wajar, namun tanpa disadari, kita cenderung terbawa arus emosi hingga menjauhi proses berpikir normal. 4 langkah menuju proses berpikir normal. 1. Kenalilah dan isolasilah problem yang bersangkutan. 2. Buktikan fakta-fakta yang dikenal dan kemudian lakukan evaluasi tentangnya. 3. Rumuskan kesimpulan-kesimpulan yang mungkin dapat diubah, dimodifikasi, atau divariasi. 4. Merumuskan kesimpulan akhir, dan untuk metode ilmiah dapat ditambahkan langkah yang kelima, yaitu telitilah hasil guna mengetahui apakah perlu dilakukan revisi. Perbandingan antara pemimpin dan bukan pemimpin. Pemimpin memberikan inspirasi kepada pekerja, sedangkan bukan pemimpin menekankan pekerjaannya.
2. Pemimpin melaksanakan pekerjaan dan mengembangkan pekerjaan, sedangkan bukan pemimpin melaksanakan pekerjaan dengan mengorbankan pekerjaan. Ketiga, pemimpin menunjukkan kepada rakyat bagaimana ia harus melaksanakan pekerjaan, sedangkan bukan pemimpin menimbulkan perasaan takut pada pekerja dengan ancaman-ancaman dan paksaan-paksaan. Yang keempat, pemimpin menerima tanggung jawab, sedangkan bukan pemimpin mengelak tanggung jawab. Yang terakhir, kelima, pemimpin menyelesaikan persoalan kerugian yang timbul, sedangkan bukan pemimpin mengalihkan kesalahan kepada pihak lain. Yang ketujuh, gaya kepemimpinan dan kepemimpinan yang efektif. Gaya kepemimpinan adalah suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut membuat pola atau bentuk tertentu, seperti gaya kepemimpinan yang positif, yaitu apabila pendekatan dalam pemberian motivasi ditekankan pada imbalan atau reward, baik ekonomis maupun non-ekonomis. Dan gaya kepemimpinan negatif, yang mana pendekatannya menekankan pada hukuman atau punishment. Gaya pemimpin otokratik, yaitu memusatkan kuasa dan pengambilan keputusan bagi dirinya sendiri saja. Pemimpin partisipatif lebih banyak mendesentralisasikan wewenang yang dimilikinya sehingga keputusan yang diambil tidak bersifat sepihak. Pemimpin batas kendali, yaitu menghindari kuasa dan tanggung jawab, kemudian menggantungkan kepada kelompok, baik dalam menetapkan tujuan dan juga dalam menanggulangi masalahnya sendiri. Kepemimpinan yang efektif. Sifat kepemimpinan yang baik diantaranya, seorang pemimpin harus mempunyai suatu visi yang penting. Seorang pemikir besar, punya etika tinggi, menguasai perubahan, bersifat peka, berani mengambil risiko, pengambil keputusan, menggunakan kekuasaan secara bijaksana, berkomunikasi secara efektif, membangun sebuah tim, bersifat pemberani, mempunyai komitmen. Bagian 8, tugas kepemimpinan. Seorang pemimpin tidak dapat hanya memikirkan pencapaian tugas saja tanpa memperhitungkan faktor hubungan dengan bawahannya. Seorang pemimpin harus memperhatikan hal dalam mengambil suatu sikap terhadap tugas, kebijakan-kebijakan yang harus diambil, proses dan prosedur penyelesaian tugas. Maka saat itu pemimpin harus memperhatikan pola hubungan dengan staf atau bawahannya secara baik. Model kepemimpinan yang ditinjau dari perhatiannya terhadap tugas dan perhatian pada orang ada 5. 1. Kepemimpinan yang tandus. Dalam kepemimpinan ini, si pemimpin selalu menghindar dari segala bentuk tanggung jawab dan perhatian terhadap bawahannya. Yang kedua, team leadership, kepemimpinan tim. Pimpinan menaruh perhatian besar terhadap hasil maupun hubungan kerja, sehingga terciptanya hubungan yang serasi antara pimpinan dan bawahan. Yang ketiga, country club leadership, kepemimpinan perkumpulan. Pimpinan lebih mementingkan hubungan kerja atau kepentingan bawahan, sehingga hasil atau tugas kurang diperhatikan. Yang keempat, task leadership, kepemimpinan tugas. Kepemimpinan ini bersifat otoriter karena sangat mementingkan tugas atau hasil, dan bawahan dianggap tidak penting karena sewaktu-waktu dapat diganti. Dan yang kelima, middle of the road, kepemimpinan jalan tengah, di mana si pemimpin cukup memperhatikan dan mempertahankan serta menyeimbangkan antara moral bawahan dengan keharusan penyelesaian pekerjaan pada tingkat yang memuaskan, di mana hubungan antara pemimpin dan bawahan bersifat kebapaan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.